Halo talenta muda Indonesia, hari ini kita akan belajar fisika kelas 12, di mana di sini kita akan belajar tentang hukum kolom, gaya kolom, dan analisis vektor gaya kolom. Yang pertama adalah hukum kolom. Hukum kolom ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb. Ya, ini dia orangnya. Bunyi hukum kolom yang terkenal adalah besarnya gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Yang kedua adalah gaya kolom. Gaya kolom itu adalah gaya interaksi antar kedua muatan. Nah, muatan tekan terbagi atas dua. Yang pertama adalah muatan positif dan yang kedua adalah muatan negatif. Muatan yang berlainan jenis, hubungan interaksi antara kedua muatan akan terjadi yang disebut dengan gaya tarik-menarik. Nah, bila ada dua buah muatan sama jenis, misalnya negatif, maka interaksi antar kedua muatan adalah disebut dengan gaya tolak-menolak. Begitu juga dengan dua buah muatan yang positif, interaksi antar kedua muatannya adalah gaya tolak-menolak. Berikutnya adalah gaya kolom. Jika ada benda bermuatan positif, kita sebutlah nilainya sebesar Q1, kemudian ada benda bermuatan negatif, nilainya sebesar Q2, kemudian antara benda bermuatan positif dan negatif terpisah jarak sejauh R, maka antara kedua muatan positif dan negatif, akan terjadi yang namanya gaya tarik-menarik. Nah, F12 adalah gaya yang menarik benda muatan 1 akibat dari benda muatan 2, sementara F21 adalah gaya kolom pada muatan 2, artinya gaya kolom pada muatan 2 akibat tarikan muatan 1. Nah, jika ada dua benda sejenis, misalnya negatif dan negatif, kita sebutlah benda 1 senilai Q1, kemudian benda bermuatan negatif 2 senilai Q2. Nah, antara kedua benda bermuatan ini akan terjadi yang disebut dengan gaya tolak-menolak. Nah, besarnya gaya tarik-menarik dan tolak-menolak yang dialami oleh kedua muatan dinyatakan dalam persamaan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi epsilon R kali R pangkat 2. F adalah gaya kolom atau elektrostatis dalam satuan Newton. Epsilon R adalah permitivitas relatif. K adalah konstanta, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1 adalah besar muatan benda 1 dalam satuan kolom, Q2 adalah besar muatan benda 2 dalam satuan kolom, dan R adalah jarak kedua benda bermuatan dalam satuan meter. Analisis vektor gaya kolom. Misalkan ada benda bermuatan positif, kemudian ada benda bermuatan negatif. Nah, antara benda muatan positif dan negatif itu kan akan terjadi gaya tarik-menarik, di mana misalkan benda bermuatan positif adalah muatan 1 dan benda bermuatan negatif adalah benda bermuatan 2, maka vektor F12 sama dengan min vektor F21, di mana F12 nilainya sama dengan F21 sama dengan F. Nah, F12 adalah gaya kolom pada muatan 1 yang dikerjakan pada muatan 2, sedangkan F21 adalah gaya kolom pada muatan 2 yang dikerjakan pada muatan 1. Hal ini juga terjadi pada dua benda negatif yang didekatkan dan dua benda positif yang didekatkan akan terjadi gaya tolak-menolak. Analisis vektor gaya kolom. Misalkan ada benda bermuatan positif Q, kemudian di atasnya ada benda bermuatan negatif. Kita katakanlah benda bermuatan negatif ini senilai Q1, jaraknya adalah sebesar X dari benda bermuatan positif Q. Kemudian di sebelah kiri benda bermuatan positif Q, ada benda bermuatan positif. Kita sebutlah dia Q2, di mana jaraknya sebesar Y. Maka kemanakah gaya kolom yang dialami oleh benda bermuatan positif Q? Nah, akibat muatan Q yang positif akan ditarik oleh Q
Q1 yang bermuatan negatif yang arah gaya kolomnya ke atas. Sedangkan muatan Q yang positif akan ditolak oleh Q2 yang bermuatan positif sehingga arah gaya kolomnya ke kanan. Perhatikan contoh soal berikut. Dua buah muatan titik masing-masing sebesar 10 mikrokolom dan 4 mikrokolom terpisah sejauh 10 cm. Kedua muatan tersebut berada di dalam medium yang memiliki permitivitas relatif sebesar 3. Maka besar gaya kolom yang bekerja pada muatan ini adalah A. 10 Newton, B. 12 Newton, C. 36 Newton, D. 72 Newton, E. 100 Newton. Nah, dari contoh soal di atas, nilai Q1 sama dengan 10 mikrokolom, nilai Q2 sama dengan 4 mikrokolom, dan jarak antar kedua muatan atau R adalah 10 cm. Maka besarnya gaya kolom F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan emitivitas relatif dikali dengan R pangkat 2. Maka F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 5 dikali 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi 3 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2, maka nilai F sama dengan 36 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 2, maka F sama dengan 12 Newton. Perhatikan contoh soal berikut. Dua buah muatan titik yang sama berjarak R di udara mengalami gaya kolom 10 Newton. Jika muatan titik itu berada pada medium dengan permitivitas relatif 4 dan jaraknya menjadi 1/4 R, maka gaya kolomnya menjadi A. 5 Newton, B. 10 Newton, C. 20 Newton, D. 40 Newton, dan E. 160 Newton. Dari contoh soal di atas, ya gaya kolom mula-mula atau F1 adalah 10 Newton. Permitivitas mula-mula itu adalah epsilon R. Permitivitas akhir adalah 4 kali permitivitas R atau 4 epsilon R. Dan jarak mula-mula atau R1 adalah sebesar R. Dan jarak akhir atau R2 sama dengan 1/4 R. Maka gaya kolom akhir F2 itu gimana? Nah, untuk mencari gaya kolom akhir F2, kita buat perbandingan F1 dibagi F2 sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan epsilon R1 dikali R pangkat 2 dibagi dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi epsilon R2 dikali R pangkat 2. Maka sama dengan 1 dibagi epsilon R kali R pangkat 2 dibagi 1 dibagi 4 epsilon R dikali R pangkat 4 pangkat 2 sama dengan 1 dibagi R pangkat 2 dibagi 1 per R kuadrat per 4. Maka F1 berbanding F2 sama dengan 1/4, maka F2 sama dengan 4 kali F1, maka F2 sama dengan 4 kali 10 sama dengan 40 Newton.